Bantu tumbuh kembang anak usia 0 sampai 1 tahun ya Bun? Apa aja sih? Hai Bunda, welcome to my YouTube channel. Saya Gita Rohi, ibunya 2 anak. Pertumbuhan anak usia 0 sampai 1 tahun itu seperti kita. Kita sebagai ibu harus peka dan sensitif terhadap kebutuhan atau kewajiban anak yang belum bisa mengutarakan keinginannya, membantu melakukan hal untuk mencapai haknya. Lagian kalau ngomong pun kita pasti kaget ya Bun. Seperti kita tahu, jika dipikir ulang saat kita bayi, pasti menginginkan sesuatu yang positif dan yang harus dicapai saat kita usia bayi. Nah, isi di kolom komentar ya Bunda, usia anak Bunda saat ini. Sedari bayi pun ada hak dan kewajiban anak untuk menjadi anak yang sehat, cerdas, terampil, serta iman dan takwa. Sedangkan kewajiban anak belum bisa dilakukannya sendiri Bun. Disinilah upaya orang tua ya Bun, untuk memberi kebutuhan dasar, kebutuhan kasih sayang, dan stimulasi pada bayi. Apa saja sih hak yang harus dicapai pada saat tumbuh kembang anak? Yang pertama, gerakan kasar. Gerakan kasar adalah kemampuan pada bayi yang memerlukan tenaga yang cukup besar, seperti mengangkat kaki, mengangkat tangan, mengangkat kepala, tengkurap, merangkak, dan berjalan. Bantuan Bunda dengan cara melatih bayi. Letakkan bayi pada posisi tengkurap dan berikan mainan di depannya atau di atasnya. Bunyikan atau gerakan mainan sampai ia mengikuti gerakan tersebut. Kedua, gerakan halus adalah gerakan yang dilakukan bayi dengan cara anggota tubuh tertentu. Disinilah koordinasi atau kerjasama anggota tubuh tertentu seperti tangan, seperti mata, itu harus bergerak secara optimal, seperti menjangkau, menggenggam, dan masukkan benda ke mulut, menjatuhkan benda, dan memungutnya kembali. Bantuan Bunda dengan cara melatih bayi, letakkan bayi di pangkuan Bunda, dan berikan gerakan bunyi-bunyian sampai ia melihat dan mengikuti gerakan tersebut. Ketiga, komunikasi pasif dan aktif. Komunikasi pasif adalah kemampuan bunyi untuk mengerti isyarat pada orang lain, seperti melihat ke arah sumber bunyi, memberikan reaksi yang berbeda terhadap macam jenis bunyi. Bantuan Bunda dengan cara melatih bayi, letakkan bayi pada posisi telentang, bunyikan dari berbagai arah, dari atas, samping, dan bawah. Sedangkan komunikasi aktif adalah kemampuan perasaan, keinginan, dan pikiran bayi melalui tangisan, seperti bayi sedang mengoceh sendiri, mencoba meniru bunyi suara. Bantuan Bunda dengan cara melatih bayi, ajak anak berbicara, menyanyi, lihat apakah reaksi anak berbeda. Keempat, kecerdasan bayi adalah kemampuan bayi untuk berpikir, cepat tanggap, cepat paham, mampu dan melakukan kegiatan tertentu, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan usianya. Seperti mengikuti benda, gerak mata, memberikan reaksi pada orang lain yang belum dikenal dengan cara menangis atau menatap terus. Bantuan Bunda dengan cara melatih bayi, minta orang yang baru dikenalnya untuk menyapa. Kelima, menolong diri sendiri adalah kemampuan dan keterampilan anak untuk dapat melakukan sendiri kegiatan sehari-hari bagi dirinya sendiri, seperti menyuap makanan ke mulut, memegang cangkir dengan kedua tangan tanpa dibantu, memakai celana atau baju sendiri. Bantuan Bunda dengan cara melatih, letakkan makanan di piring, biarkan anak memegang sendok makan ke mulut. Keenam, bergaul atau tingkah laku sosial adalah kemampuan anak untuk menjalin hubungan yang baik, seperti tersenyum pada orang lain, memberi reaksi yang berbeda terhadap orang yang belum dikenal, melalui ke arah yang memanggil namanya, memberi reaksi terhadap kata tidak. Bantuan Bunda dengan cara melatih bayi,
Orang tua memperlihatkan sikap atau perilaku menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan, tidak berkata kasar, memeluk, mengusap, merangkul, dan membelai. Kewajiban anak membutuhkan upaya orang tua. Pertama, kebutuhan dasar. Ada perawatan kesehatan dan gizi bagi anak. Memberikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Memberikan MPASI setelah bayi usia 6 bulan. Jumlah makan yang diberi sesuai dengan jumlah bulan usia anak ya Bunda. Jika bisa tetap diberikan ASI sampai usia 2 tahun. Memberikan imunisasi secara lengkap. Memberikan vitamin A setiap 6 bulan sampai 5 tahun. Menjaga badan tetap bersih. Kedua, kebutuhan kasih sayang. Berikan cinta, rasa aman, belayan, dan sentuh anak setiap hari agar menumbuhkan kedekatan. Dekap dan peluk anak untuk menenangkan anak saat anak sedih atau menangis bila mimpi buruk. Berikan pujian jika anak melakukan perbuatan yang baik. Jika anak melakukan kesalahan, jangan dimarahin ya Bunda, namun ditegur dengan kata-kata yang baik. Bacakan dongeng, berikan kata halus, motivasi anak untuk mencoba sesuatu yang baru. Ketiga, stimulasi adalah setiap kegiatan merangsang kemampuan dasar anak. Melakukan stimulasi yang memadai artinya merangsang otak bayi sehingga berkembang. Kemampuan gerak, bicara, bahasa, sosialisasi dengan optimal sesuai usia anak. Apabila hak dan kewajiban anak ini terpenuhi, anak akan siap bertumbuh kembang setiap tahunnya Bunda. Faktor pertumbuhan anak yang lainnya, aspek agama dan moral, aspek fisik dan motorik, aspek kognitif, aspek sosial dan emosi, aspek bahasa, aspek seni. Di video selanjutnya, saya akan membahas secara terpisah ya Bunda, mulai dari aspek agama dan moral. Jumpa di video selanjutnya Bunda. So, like dan share video saya ini Bunda. Dan jangan lupa subscribe dan loncengnya supaya dapat notifikasi video saya selanjutnya. Terima kasih Bunda.